Ya, dalam penyampaian nota keuangan era APBN 2026, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan terus menekan defisit APBN. Untuk era APBN 2026, Prabowo mematok defisit 2,48% dari produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, Prabowo menyebutkan belanja negara di era APBN 2026 ditargetkan sebesar 3.786,5 triliun rupiah. Dirancang arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan 3.786,5 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif dan sustainable. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Anda kembali bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI berlangsung meriah di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran dan para pejabat parlemen menghadiri sidang tahunan jelang HUT RI 80 tersebut. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufmi Dasko, serta Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Makan gratis untuk para siswa. Ilmu dan adab dalam. Pembukaan sidang diawali dengan pantun tentang makan bergizi gratis dari tuan rumah Ketua MPR RI. Disambut pidato Presiden Prabowo terkait program makan bergizi gratis yang menuai hasil positif sejak diluncurkan. Bersama DPR dan DPD tahun 2025 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan. Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional sudah 20 juta anak sekolah. Anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari. Sementara dalam pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyinggung kritikan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dari hashtag kabur aja dulu hingga pemasangan bendera One Piece yang viral di media sosial. Marilah kan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan.
Di balik setiap pesan, ada keresahan. Sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI turut dihadiri Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan sejumlah mantan wakil presiden, serta delegasi negara sahabat. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ayus melaporkan. Dalam pidato kenegaraannya di Gedung Parlemen, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia berhasil mencapai berbagai kemajuan, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,12%. Prabowo juga menyoroti Serakanomics yang dinilai mengganggu perekonomian dan merugikan rakyat. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka. Saudara, juga sungguh aneh. Kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk. Kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita. Adalah penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ada sementara, tidak semua, saya harus fair, ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal mereka untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima. Ketika kita konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita dalam 299 hari ini, alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti. Pada Jumat siang, Presiden Prabowo menyampaikan pidato rancangan APBN 2026 beserta nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR RI. Arsitektur APBN 2026 dirancang. Presiden Prabowo menyampaikan rancangan APBN 2026 memiliki 8 agenda prioritas. Agenda pertama, ketahanan pangan. Kedua adalah ketahanan energi. Ketiga adalah makan bergizi gratis. Keempat, pendidikan berkualitas. Agenda kelima, kesehatan berkualitas. Keenam, koperasi desa atau kelurahan merah putih. Ketujuh, pertahanan rakyat semesta. Dan kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Kita harus berani. Kita harus berani dan kita harus bertekad. Inflasi terkendali.